Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah PC yang udah kita rakit di studio kita. Budget yang dihabisin untuk rakitan ini cuma di kisaran 4 jutaan aja. Biar begitu secara look dan tampilan PC ini terlihat keren juga. Hehe. Oh iya, komponen yang kita pakai dalam rakitan ini tuh hampir semua komponennya baru semua. Jadi secara garansi tentunya lebih aman dan terjaga. Jadi jangan kemana-mana karena nanti kita akan tunjukin spesifikasi detail budget yang dihabisin sekaligus dengan performanya. So, gak perlu lagi berlama-lama, yuk guys tontonin videonya sama-sama. So, seperti yang kita bilang di awal, rakitan ini komponennya nyaris semuanya baru. Kenapa nyaris? Karena satu dari semua komponen rakitannya mau nggak mau kita ambil bekas, karena memang sudah nggak ada yang jual barunya. Hehe. Nah, kita nanti akan spill komponen apa yang kita maksud itu. Baiklah, sekarang kita akan mulai dari komponen pertama, yaitu VGA cardnya dulu, karena komponen ini yang pengen kita highlight. Di sini kita punya VGA dari brand XFX. Dan ini adalah VGA XFX RX 580 8GB. Ya, XFX sendiri punya salah satu produk VGA yang cukup laris di pasaran, yaitu RX 6600. RX 6600 dari XFX laris manis di pasaran karena harganya memang lebih miring dibandingin dengan RX 6600 dari brand yang lainnya. Selain itu, brand ini tuh punya distributor resmi yaitu Asia Raya. Jadi kita nggak perlu khawatir sama sekali dengan masalah garansinya. RX 580 dari XFX ini sendiri basicnya sama lah ya dengan RX 580 dari brand lain yang ada di pasaran. Dia ini RX 580 yang versi 2048SP. Ini bisa kita cek langsung dengan GPU-Z-nya seperti ini. Versi ini 2 tahun belakangan ini memang berseliweran di marketplace Indonesia. Karena selain performanya juga udah lumayan, harganya terhitung masih terjangkau. Walaupun kekurangannya, VGA ini sebenarnya bukan GPU produk baru milik AMD, tapi karena pemilihannya cukup banyak, dia jadi diproduksi terus-menerus. Kasus ini mirip-mirip ceritanya dengan GTX 750 Ti yang beberapa tahun lalu, pas zaman VGA lagi mahal-mahalnya, itu masih diproduksi terus-menerus untuk menyasar konsumen yang butuh VGA gaming, tapi dengan harga yang masih terjangkau banget. Untuk unit VGA RX 580 dari XFX ini sekilas desainnya memang terlihat lebih niat daripada beberapa produk RX 580 dari brand lain. Cover bodinya terbuat dari bahan yang cukup tebal dengan balutan warna hitam doff. Kemudian dia punya 2 buah fan berwarna merah yang entah kenapa ini juga dibuat dengan desain yang kelihatan lebih polos dan minimalis. Gak ada logo di bagian tengah kipas, layaknya desain VGA kebanyakan. Cuma ada lingkaran warna putih dengan tulisan XFX grafik, dengan bagian tengahnya juga dominan warna hitam. Heatsinknya sendiri terlihat memanjang ke belakang, kemudian ada heat pipe juga yang dia ini kelihatan tebal banget seperti ini. Lantas di bagian belakang ada backplate dengan emboss logo XFX-nya. Kemudian di bagian samping ada sebuah konektor power 8 pin yang mana VGA ini direkomendasikan menggunakan PSU dengan besar 500 watt dan minimumnya itu 450 watt. Yang sedikit ngebedain VGA ini dengan RX 580 yang lain di pasaran adalah di bagian outputnya. VGA ini ngasih ekstra output yang lebih melimpah. Dia punya 3 buah DisplayPort, 1 buah HDMI, dan dia ngasih tambahan juga 1 buah port DVI di bagian sampingnya seperti ini. Spesifikasinya sendiri layaknya RX 580 2048SP kebanyakan, dia punya VRAM 8GB, GDDR5 256 bit ditambah dengan bandwidth sebesar 224 GB per second. Base clocknya ada di 1168 MHz, kemudian boost clocknya ada di 1286 MHz, dan memory clocknya di 1750 MHz. Untuk harganya sendiri saat saya cek di marketplace, VGA ini dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Baiklah, kita ke prosesornya. Untuk prosesor di sini kita pakai prosesor Intel Gen 6 yaitu Intel Core i5 6600. Prosesor ini di marketplace itu udah jarang banget kita temuin dalam kondisi baru. Jadi ini prosesor dalam kondisi second. Kenapa kalau prosesor itu kita berani ambil second? Karena prosesor itu adalah salah satu komponen PC yang jarang banget rusak. Lain dengan VGA card atau MOBO misalnya, prosesor itu kemungkinan lebih cepat rusaknya itu lebih kecil dibandingin dengan komponen PC utama yang lainnya. Prosesor ini sendiri punya 4 core dan 4 thread dengan base clock di 3,3 GHz dan maksimum boostnya ada di 3,9 GHz. TDP-nya juga relatif rendah dengan besar di 65 watt aja. Nah, dengan spesifikasinya yang segituan, prosesor ini masih bisa dipakai untuk bermain game-game kompetitif. Biar begitu, beberapa game-game AAA itu masih bisa jalan dengan oke pakai prosesor yang satu ini. Harganya di marketplace kita bisa beli prosesor ini dengan harga Rp500.000 aja. Kemudian selanjutnya untuk motherboardnya di sini kita pakai dari Venomer X juga. Dan ini adalah MOBO Venomer X H110. Motherboard ini untuk Intel Socket 1151.
Untuk supportnya dia bisa dipasangin prosesor Intel Gen 6, 7, 8, hingga 9. Jadi kalau pakai Mobo ini untuk opsi upgrade-nya ke depan itu masih luas banget. Untuk memorinya dia support RAM DDR4 2133 hingga maksimal dengan besar 32 GB. Selain itu, Mobo ini udah dilengkapin sama slot untuk mSATA yang bisa switch ke M.2 NVMe juga. Mobo ini bisa kita beli dengan harga Rp639.000 aja dengan garansi 1 tahun replace. Selanjutnya kita ke memori RAM. Lagi dan lagi kita pakai dari brand Phenomer X. Dan ini adalah RAM Phenomer X 16GB 1 keping dengan speed 266 MHz. Pakai RAM 1 keping begini kelebihannya dia jadi lebih mudah untuk di-upgrade kalau udah ada budget ke depannya. Kekurangannya karena ini 1 keping RAM jadi dia cuma jalan di single channel aja. Harga RAM ini sendiri di marketplace kita bisa beli di kisaran harga 300 ribuan kurang lebih. Selanjutnya untuk storage, di sini kita pakai M.2 SSD 2280 NVMe dari Phenomer X dengan besar 256 GB. Untuk harganya sendiri SSD ini bisa kita dapetin di marketplace dengan harga Rp255.000 dengan garansi panjang hingga 3 tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke power supply-nya. Untuk PSU di sini kita pakai PSU dari Deepcool yaitu Deepcool PF500 dengan besar daya 500 watt. PSU ini dia udah punya kabel flat, kemudian kelebihannya dia juga udah bersertifikasi 80+. Harganya juga termasuk terjangkau banget untuk sebuah PSU 500 watt 80+. Ya, kita bisa dapetin PSU ini dijual dengan harga Rp524.000. Terakhir kita ke casingnya. Untuk casing di sini sekalian kita pakai dari brand yang seragam yaitu Phenomer X juga. Di sini kita punya casing murah meriah tapi keren dari Phenomer X yaitu Phenomer X Hyperion. Casing ini punya motif artistik di bagian depannya, sekaligus juga berfungsi sebagai airflow. Dia udah ada tempered glass di set panelnya dan posisi PSU-nya juga udah di bawah. Kemudian dalam paket pembeliannya kita udah dikasih 2 buah fan 12 cm RGB. Jadi nggak bakal malu-maluin lah ya, misal kita taruh PC-nya di meja kerja atau belajar. Baiklah, sekarang kita spill dulu keseluruhan list komponennya berikut dengan total perkiraan budgetnya. Jadi perkiraan total PC yang kita rakit kali ini kalau mengikuti acuan harga di marketplace sekarang itu Rp4.350.000. Dengan catatan kalian ngerakit PC-nya sendiri, beli komponennya sendiri dan ini tidak termasuk dengan ongkos kirimnya. Baiklah, sekarang kita langsung aja rakit PC-nya. Dan inilah dia hasil rakitan PC kita kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya dulu. Sebelum ke pengujian gamingnya, kita akan tunjukin dulu konsumsi daya dari PC ini. Dalam kondisi penggunaan standar untuk browsing, YouTubean dan sebagainya, konsumsinya ini berjalan di 65 watt. Sedangkan dalam penggunaan gaming, konsumsi daya dari PC ini ada di kisaran 225 watt. Untuk penghitungan konsumsi daya listrik per bulannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah penghitungan penggunaan PC-nya untuk bermain game selama 8 jam per hari selama 30 hari. Total biaya listrik yang dikeluarin adalah Rp73.000. Kemudian selanjutnya kita akan tunjukin ke kalian gimana performa dari PC ini saat bermain games. Game yang kita mainin ada game kekinian macam Zenless Zone Zero, kemudian ada game populer kotak-kotak yang keren yaitu Minecraft yang kita pakai shader. Dan inilah dia hasil pengujiannya. Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but
Nah, selain 2 game tadi, kita juga tes dengan beberapa game berat. Antara lain ada Break Memory, Cyberpunk 2077, God of War PC, GTA 5, dan juga Red Dead Redemption. Dan inilah dia hasil pengujiannya. Nah, dalam pengujian game berat, terlihat bagaimana rata-rata penggunaan CPU-nya itu mencapai 100%. Ini disebabkan karena memang prosesor yang kita pakai adalah i5 6600 dengan 4 core dan 4 thread. Untuk itulah VGA RX 580-nya yang berperan banget ngangkat performa dari PC-nya ini supaya bisa jalanin game-game berat yang tadi kita uji. Terbukti GPU usage dari RX 580-nya rata-rata ada di kisaran 80% hingga full load di beberapa skenario gamesnya. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Kalau menurut saya, untuk kalian yang pengen rakit PC dengan kondisi semua komponen utamanya baru kecuali prosesornya, mungkin opsi ini bisa jadi pilihan kalian. Apalagi buat kalian yang cuma mau pakai untuk ngegame sekelas Valorant, Genshin, Zenless, ini PC tuh udah cukup banget performanya. Opsi upgrade-nya juga masih cukup banyak, utamanya di sisi prosesor, RAM, dan juga VGA-nya. Kalian punya pendapat lain tentang rakitan PC dengan budget sejenis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin videonya sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.